saya akan membawakan alur dari cerita film terbaru dari mamang saya, yakni Jason Statham, yang berjudul Wrath of Man. Film yang memiliki rating di IMDb di atas 7 ini menampilkan banyak adegan action yang cukup memukau bebunguk kita sebagai penontonnya. Oke lah, daripada penasaran, cus langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Film diawali di sebuah tempat dan terlihat seorang pegawai penjaga keamanan sedang masuk ke dalam mobil setelah memasukkan beberapa kantung uang ke dalam mobil tersebut. Ia pun kemudian memulai perjalanannya sambil berbincang dengan temannya yang bertindak sebagai supir tembak. Namun, tiba-tiba... Oh, fuck this! What the reverse? What the fuck we gonna do now? You know it's armed robbery and progress. Coming in! Bravo, can you hear me? Shot two f***ing guns, Elvis. He shot two f***ing guns. Oh my God, what the f***? Scene kemudian berpindah ke adegan seorang pria yang bernama Hill atau biasa dipanggil H sedang melakukan interview untuk mendaftar bekerja sebagai penjaga pengiriman uang di perusahaan tersebut. Terry adalah orang yang mewawancarainya juga memberitahukan bahwa perusahaan mereka kehilangan 2 orang penjaga minggu lalu diakibatkan pembajakan oleh para perampok. Tak berapa lama datang seorang pria bernama Bullet yang mengajaknya untuk melakukan beberapa tes agar bisa lulus kali ini. %70. Let's get you suited. Edge pun akhirnya mendapatkan nilai pas-pasan yakni 70% sebagai standar lulus bekerja di perusahaan tersebut. Setelah resmi menjadi pegawai di sana, ia kemudian dikenalkan dengan beberapa orang rekannya yang bernama Boy Sweet Dev dan juga Hollow Bob. He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. Makes me very popular and you look good. Edge lalu diberikan sepucuk senjata sebagai alat bantunya dalam bekerja. Di sini, Edge langsung mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan rekannya, Mas Boy. Mereka bertiga kemudian tiba di sebuah bank untuk melakukan pengiriman uang senilai $2 juta. Misi pertama Edge dan rekannya ini berjalan mulus dan bisa dibilang tanpa hambatan apapun yang berarti. How's your boy do? Base, this is Gamma reporting back. They always gotta see the driver and messenger, otherwise you ain't getting it. Dan setelah pekerjaan mereka selesai, Edge diajak oleh Bullet dan yang lainnya untuk melakukan peregangan otot di sebuah pub sambil bermain biliar. Di sini Sticky Jones yang tadinya adalah rekan dari Mas Boy merasa jengkel dengan posisinya yang telah digantikan oleh Edge. Ia pun berusaha memprovokasi Edge di sana dan dengan tenang, Edge mampu mengatasinya tanpa adegan baku hantam. Di keesokan paginya kembali Mas Boy, Edge dan juga Bullet melakukan pekerjaannya mengantarkan uang senilai $10.000. Namun Bullet yang tak kunjung kembali membuat Mas Boy yang khawatir menghubunginya dan ternyata Bullet telah disandra oleh para perampok di sana. Mas Boy yang terlihat panik nggak panik ini kemudian disuruh oleh sang perampok untuk mengemudi ke sebuah tempat demi menyelamatkan rekannya, Bullet. Tiba di sebuah tempat, para perampok itu mulai memukul Bullet sebagai tanda keseriusan mereka merampok truk uang tersebut. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. Para perampok ini kemudian menyuruh untuk melemparkan kantung uang di dalam truknya ke dalam truk yang berada tepat di belakang mereka. Sorry, pal. I said suck my dick. Suck your own dick. Did you make poo-poo?
Akibat insiden itu, para penjaga yang terlibat di dalam pengiriman uang diinterogasi oleh 2 orang agen, yakni Jason Wong dan Hubert, di dalam ruangan bosnya, Terry. Di sini Edge juga diminta untuk melihat rekaman CCTV dari perampokan sebelumnya, yang mana perampokan tersebut menewaskan 2 orang pegawai perusahaan tersebut untuk melihat keterkaitan dengan kasusnya saat ini. Usai interogasi selesai, Terry kemudian menghampiri Edge dan menyuruhnya beristirahat sesuai dengan SOP dari perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan demi menjaga kesehatan mentalnya. Kemudian datang sang pemilik perusahaan yang bernama Black Halls, yang malah meminta Edge untuk tetap bekerja karena berkat dirinya lah rating perusahaan tersebut kini meningkat drastis. Sang pemilik bahkan menyuruh Terry untuk mempromosikan Edge dibanding menyuruhnya beristirahat di dalam rumah. Sedangkan di sisi lain, terlihat 2 agen yang tadi menginterogasi Edge dan rekannya sedang menghubungi seorang atasannya yang bernama Lanian The King, yang sepertinya mereka semua mengenali sosok dari Edge yang sebenarnya. King kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk membiarkan Edge bekerja di sana dan berpura-pura tidak mengetahui siapa diri dari Edge yang sebenarnya. Di rumahnya, Edge kedatangan seorang tamu bernama Kirsty yang memberikan Edge tumpukan dokumen mantan personil dari Fortico, tempat dirinya bekerja. Edge kemudian membawa berkas tersebut masuk ke dalam dan mulai memeriksanya. Di kantornya Fortico, Edge mendapati berbagai pujian dari rekan-rekannya semenjak insiden sebelumnya di mana ia berhasil mengalahkan para perampok yang berusaha membajak truk pengantar uang. Ia pun kembali melakukan tugasnya dan kali ini hanya berdua bersama dengan Bullet. Kembali di sini mereka berdua mengalami usaha pembajakan oleh sekelompok perampok, namun yang anehnya, kali ini para perampok tersebut pergi begitu melihat Edge memperlihatkan wajahnya kepada mereka. They just walked away. Here was the... Yeah. Setelahnya, Bullet yang pada kejadian tersebut berada bersama Edge, kemudian menceritakan keanehannya kepada Mas Boy. Mereka berdua mulai curiga kepada sosok dari Edge yang sebenarnya, di mana para perampok itu tampak begitu ketakutan saat melihatnya. Di sisi lain, Edge diajak cekemewew oleh Dana yang nampak mulai tertarik dengan kehebatannya. Namun saat di malam hari, Edge dengan tiba-tiba menyuruh Dana yang sedang tertidur untuk bangun dan menginterogasinya tentang setumpuk uang yang ada di dalam rumahnya. Jesus Christ, okay, it's my savings, alright? The f***'s it got to do with you? You stole it? Yeah, I stole it. Think carefully before you answer the question. I know you love. And I do bear a grudge. Adegan pun kembali ke 5 bulan sebelumnya, di mana di sini Edge sedang menemui anaknya, Doggy, dan berbicara tentang menghadiri sebuah pertandingan yang akan mereka tonton untuk menghabiskan waktu mereka bersama. Namun Edge tiba-tiba mendapat sebuah panggilan telepon dari Mike yang memintanya untuk mengawasi sebuah truk uang. Sempat menolak dikarenakan waktunya bersama sang anak terganggu, Edge akhirnya menyetujuinya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada anaknya. Di perjalanan, Edge mulai berhenti dan berpura-pura memesan burrito sambil mengawasi truk yang diminta oleh Mike diawasi sebelumnya. As if that truck is turning left or right. Oh, god damn! What is this? Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Face down on the ground right now! There you go. Edge ternyata berhasil selamat dari tembakan itu, namun sayangnya sang anak Doggy tidak selamat pada insiden tersebut. Dan inilah sepertinya alasan dari Edge mendaftar menjadi salah satu penjaga keamanan demi membalaskan dendam sang anak yang telah dibunuh oleh komplotan perampok. Di sini Edge kemudian pergi menemui The King dan meminta petunjuk darinya untuk mendapatkan nama-nama pelaku yang telah melakukan perampokan tersebut. Edge yang ternyata merupakan salah satu bos mafia yang cukup ditakuti di kota tersebut itu pun kedatangan 3 orang rekannya yang bernama Mike,
Moggy dan juga Shirley yang berusaha bertanggung jawab atas tragedi tersebut dengan mencari nama dari pelaku yang telah membunuh anaknya. When I was just a baby. You know who the fuck I am? Yeah, I know exactly who you are, and that's why you're here. Setelah menginterogasi pria kulit hitam di sebuah bangunan tua, Edge akhirnya mendapatkan sebuah nama, yakni Gacy Bersaudara, di mana mereka termasuk ke dalam penjahat kelas kakap yang sering melakukan kejahatan berat. Edge dan yang lainnya kembali melanjutkan pencarian petunjuk dari keberadaan Gacy Bersaudara, di mana dirinya kini telah menangkap gerombolan penjahat yang telah merampok truk pengantar uang sebelumnya. Meskipun menurut Moggy mereka bukanlah komplotan dari Gacy Bersaudara, namun yang dilakukan Edge sungguh mengedankan sekali. And they have done trucks, but they ain't our men. That job was above them. Give the girls the cash. Let them go. Edge kemudian kembali bertemu dengan Kirsty yang membuatkannya dokumen palsu agar dirinya bisa menyelinap untuk menjadi anggota penjaga keamanan Fortico dan mencari tahu siapa pembunuh dari anaknya. Family? Married. Divorced. Anyone else? Scene kemudian berpindah ke sisi lain di mana terlihat di sini sekelompok orang yang merupakan veteran dari prajurit Amerika sedang berkumpul di sebuah tempat membicarakan tentang sebuah pekerjaan yang akan mereka lakukan. Pimpinan mereka yang bernama Jackson di sini mulai memberikan pekerjaan kepada rekannya yang bernama Jen, Carlos, Sam, Brad, dan juga Tom untuk merampok sebuah rumah demi mendapatkan sejumlah uang. 110. 2 Rolexes. Patek. We made the calls. Number 1. Go ahead, 4. Incoming. We're not the mafia. We're soldiers. Something ain't right. Merasa hasil dari perampokan tersebut masih kurang, Jackson kemudian merencanakan untuk merampok sebuah mobil lapis baja pengirim uang demi mendapatkan uang tunai yang lebih banyak. Mereka juga memiliki orang dalam di perusahaan tersebut yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait mobil mana yang berpeluang untuk dirampok nantinya. Jackson juga mengatakan bahwa anggotanya dilarang membeli barang mewah dari hasil uang tersebut dikarenakan akan menimbulkan perhatian nantinya. Dan misi mereka pun dimulai dengan menyamar sebagai tukang bersih-bersih. Mereka berhasil membajak salah satu truk pengangkut uang tersebut. Merasa bisa mendapatkan banyak uang dengan cukup mudah, mereka kembali berencana membajak sebuah truk pengantar uang yang membawa lebih banyak uang tunai di dalamnya. Dan misi inilah yang menyebabkan insiden tewasnya anak Edge di sana. Who the f*** are these clowns? Time to go to work, boys. Out of the fucking car! Bravo, 2 black and white en route, 2 minutes away. Are we good, number 1? We're good. Take the legs! What the did you just do? Setelah misi tersebut berhasil dilaksanakan, kembali Jackson mengajak anggotanya untuk melakukan aksi terakhir mereka yang apabila misi ini berhasil, mereka semua bisa pensiun dari pekerjaan merampok dan hidup mewah selama hidupnya. Jackson mengajak anggotanya untuk merampok depot penyimpanan uang, di mana depot adalah tempat mobil lapis baja mengumpulkan semua uang hasil pengantaran mereka. Misi kali ini akan mereka lakukan bertepatan dengan hari Black Friday. Black Friday sendiri diidentikan dengan pembelanjaan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Amerika dan Eropa, sehingga uang tunai yang beredar akan sangat besar pada hari tersebut. Diperkirakan oleh Jackson, uang yang akan berada di depot pada Black Friday adalah 160 juta dolar atau setara hampir 3 triliun rupiah. Wow.
Di Depot Vertigo sendiri, Terry selaku pimpinan di sana memastikan pada Black Friday hari ini semua anggota penjaga keamanan pengantaran truk pengangkut uang harus lebih waspada dan memastikan mereka dan juga uang yang dibawa bisa selamat sampai ke depot. Di sisi lain, Jackson yang sedang bersiap melakukan misinya kemudian menjemput Jen di kediamannya dan mendapati banyak barang mewah di sana. Jackson kemudian menyuruh kepada Jen untuk mengembalikan semua barang tersebut dan bergegas menjalankan misi mereka. Di adegan lain, Edge kini melakukan misi pengantaran uang hanya berdua dengan Bullet. Dan di luar dugaan, Bullet di sini lalu menceritakan tentang teman-temannya yang ternyata itu adalah kelompok dari Jackson dan menyuruh Edge untuk tidak melawan apabila ia ingin selamat kali ini. We want the jackpot. Today. There's no turning back. Do we have a deal? Yeah. Gamma, I lost camera signal in your truck. What's happening there, Rover? It's nothing to worry about, Base. We're set. Cameras are disarmed. We have 4 minutes to load. Hey, handsome. Today is not the day to be a hero. You'll see tomorrow. You, Brad, Carlos, and Jan are in the truck. Me and Sam follow in the Escalade. Base, this is Gamma reporting. All clear, Gamma. You ready? Setibanya mereka di Depot Vertigo, Jackson dan anak buahnya mulai keluar dari dalam truk dan menodongkan senjatanya ke semua orang penjaga yang ada di dalam sana. Beberapa dari mereka mulai memasuki tempat penyimpanan uang dengan menjadikan Edge sebagai tameng dan menyuruh Terry dan juga Mas Boy untuk tiarap di atas lantai. Sedangkan sebagian lainnya pergi dengan berpura-pura membawa Bullet sebagai sandera dan menuju ruang kontrol depot agar mereka bisa mengambil alih depot tersebut dan membawa masuk tim Elvis, di mana di tim ini Jackson membawa sebuah mobil yang akan digunakan untuk membawa kabur uang hasil perampokan tersebut. Get down! Akibat baku tembak tersebut, salah satu anggota perampok yang bernama Brad terkena tembakan cukup parah. Sedangkan Jen berhasil mengambil alih ruang kontrol dan membuka gerbang agar Jackson bisa masuk ke dalam depot tersebut. Are we good? Clear, Elvis. Move in. SWAT have been alerted. Di sisi lain, tim SWAT yang dihubungi oleh Stuart sedang bersiap menuju ke depot tersebut dan diperkirakan waktu mereka tiba di sana adalah 8 menit. Dana dan Stuart yang sedang bersembunyi di dalam salah satu truk pengangkut uang tersebut lalu didatangi oleh penjaga lainnya yang mengajak mereka untuk menyerang balik kawanan perampok itu. Nose to the f***ing ground. What's going on out there? Shots been fired. Edge di sini berhasil membunuh Carlos dan juga membebaskan Terry juga Mas Boy. Lalu ia mengambil helm anti peluru milik Carlos dan kembali menyerang salah satu dari perampok yang sedang memasukkan kantung uang ke dalam truk mereka. Setelahnya, Edge menaruh ponsel miliknya ke dalam kantung uang tersebut dan menggunakannya sebagai pelacak. Sedangkan di ruangan lain, Terry dan Mas Boy yang sedang bersembunyi diketahui oleh salah satu perampok yang langsung menembak Mas Boy tepat di dadanya. Setelah berhasil membunuh Tom, Edge kembali masuk ke dalam arena panas untuk menghabisi sisa musuh di sana.
Di sini Bullet yang masih berpura-pura itu pun meminta senjata kepada Stewart agar bisa membantu mereka melawan para perampok tersebut. Namun sayangnya Stewart dan Dana di sini harus tewas setelah ditembak dari arah belakang oleh Bullet. Jen dan Jackson kemudian membawa Brad yang terluka naik ke dalam truk, namun dari arah belakang mereka muncul Edge yang mulai menembaki mereka dengan senapan yang diambil dari ruang senjata Vertigo. Hey, boy, Sweat. It's Bullet. Bullet? What the? Mereka bertiga kemudian berhasil kabur dari sana dengan membawa semua uang bersama mereka. Di luar gedung Vertigo, mobil yang mereka tumpangi diikuti oleh beberapa mobil polisi dan juga helikopter, namun mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam basement sebuah gedung. Di sini terlihat sang ketua Jackson terkena tembakan dari Edge tepat di lehernya. Terlihat Jackson di sini berniat untuk membunuh Jan, namun sayangnya di sini malah Jen lah yang membunuh sang ketua dengan sebilah pisau. Tersisa Bullet dan Jen yang membawa uang-uang tersebut menggunakan sebuah motor ATV melewati terowongan dan kembali memasukkannya ke dalam mobil yang telah dipersiapkan di ujung terowongan tersebut. Too fucking slow. Captain, it's a network of underground tunnels. It's like a fucking rabbit warren down there. 365, cover over Seaside Freeway. 737, will you not have visual? Beberapa hari kemudian, Jen yang sedang berada di kediamannya dengan semua uang hasil perampokan itu pun mendengar sebuah ponsel berdering yang mana ponsel tersebut adalah milik Edge yang sengaja ia tinggalkan sebelumnya. What you gonna want, Sweat? You here for the money? I don't want the money. Still read this. Bullet B1 penetrated the liver. B2 ruptured the spleen. Manner death, homicide. What the f*** do you want? I want your liver. The lungs. His name was Dougie. Are we done? We're done.